kan masih mendung di luar, pengennya rebahan aja gitu, tapi kita masih tetap semangat gitu. Terima kasih kepada para peserta dan panitia yang masih sangat antusias untuk mengadakan sesi talk show pada sore hari ini. Sebelumnya saya Juninda mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dini, kemudian para panitia semuanya untuk mengadakan sesi talk show pada sore hari ini yang tentunya membahas tema yang sangat menarik bagi kita semua. Karena pernah nggak sih teman-teman kalau selama di tengah-tengah masa pandemi gini gitu kan banyak hal-hal yang penuh ketidakpastian gitu. Plan-plan yang kita ke depannya mesti diadakan gitu banyak yang tertunda atau perlu diganti gitu kan, atau yang biasanya suka jalan-jalan gitu mesti banyak tetap di rumah aja gitu karena untuk menghindari kerumunan gitu ya. Terus kalau untuk yang kuliah online gitu kan masih banyak tugas-tugas yang mesti diselesaikan. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau di masa-masa kayak gini tuh masih banyak ternyata sampah-sampah yang kita hasilkan dalam keseharian, terutama dalam lingkup rumah tangga atau di lingkungan sekitar kita juga. Nah, karena kan nggak dapat dipungkiri ya, untuk para pekerja atau beberapa orang gitu masih perlu melakukan aktivitasnya atau pekerjaannya di luar rumah gitu. Nah, tentunya maka dari itu kita hadirkan diskusi dengan tema yang sangat menarik, yaitu aksi peduli lingkungan di rumah dalam upaya menjaga ekosistem selama pandemi. Dengan narasumber kece kita kali ini yaitu Kak Pratiwi Tri Andini yang biasa dipanggil dengan Kak Dini. Beliau biasa berkecimpung dalam dunia lingkungan tentunya, pasti sangat banyak banget nanti pengalaman atau ilmu-ilmu yang akan disampaikan mengenai persampahan gitu kan ya teman-teman. Jadi beliau juga ini kece banget, beliau udah membentuk suatu perusahaan atau company yaitu PT Daur Inovasi Indonesia atau biasa disebut Daur ID, di mana itu berfokus pada pengambilan sampah, kemudian bagaimana pengelolaannya, lalu untuk edukasi pengelolaan sampah. Nah, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita sambut Kak Dini. Hai, halo semuanya. Selamat sore. Sore, Kak. Aku makasih banget udah diundang ke sini. Mudah-mudahan hasil dari obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Baik, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Langsung saja di sesi pertama nanti ini narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 7 hingga 10 menit untuk pembahasannya. Lalu kita akan berdiskusi dan akan ada sesi tanya jawab bersama para peserta. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Dini untuk memaparkan materinya. Oke, ini share screen-nya dari aku apa dari siapa ya? Bisa dari panitia, Kak. Oh, gitu, oke. Mungkin kepada Kak Meiranti bisa disiapkan terlebih dahulu. Ya sebenarnya kalau kita ngobrolin sampah ini, kayaknya ini bukan sebuah masalah yang baru ya. Ini kayaknya udah dari zaman dulu yang sampai sekarang bahkan belum ada solusi konkretnya. Jadi kalau kita bicara sampah, kayaknya yang salah kan bukan sampahnya pastinya, karena sampah kan benda mati ya. Pasti semua itu dari habit dari manusianya gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, kalau kita bicara aksi apa sih yang bisa kita lakuin terutama di rumah saat pandemi kayak gini? Yang jelas sebelum kita melakukan aksi, ada baiknya kita kenali dulu apa sih yang kita hasilkan di rumah nih, sampah apa sih yang kita hasilkan. Boleh di next. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu persentase antara sampah organik dan sampah-sampah non-organik. Yang paling banyak kita hasilkan itu adalah sampah sisa makanan atau sisa tumbuhan kayak daun, ranting, itu sebanyak 60%. Dan yang kedua, itu adalah sampah kertas dan plastik. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, nggak bisa kemana-mana, mungkin banyak orang yang lebih order makanan atau lebih banyak online shop. Nggak salah, nggak apa-apa. Cuma sampahnya jadi lebih banyak aja. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampah minyak jelantah. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar kali ya dari sampah minyak jelantah. Jadi sampah minyak jelantah ini dia sisa pakai dari minyak yang kita gunakan.
Kalau secara keilmuan, sampah minyak ini hanya bisa digunakan 2 sampai 3 kali penggunaan, sisanya dia cuma jadi residu. Selanjutnya adalah sampah residu. Sampah residu apa sih? Sampah residu itu adalah sampah sisa pakai manusia yang udah nggak bisa diapa-apain. Contohnya kayak pembalut atau pampers. Ya intinya sudah kena sisa konsumsi manusia yang udah menyatu dengan sampahnya tersendiri. Boleh di next? Terus emang apa aja sih yang bisa kita lakuin dari sampah-sampah itu? Nah, sebelum kita tahu yang bisa kita lakuin, aku mau cerita dulu nih, dari jenis-jenis sampah itu bisa diapain aja sih sampah-sampah itu. Boleh next. Nah, yang pertama, kita harus kenalin bener-bener dulu nih, apa bedanya sampah organik dan non-organik. Ada yang bilang sampah basah, ada yang bilang sampah kering. Cuma kalau basah kering kan agak ambigu ya. Daun kering bisa jadi sampah kering. Kertas basah bisa jadi sampah basah. Jadi kita biasanya menggunakannya sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik itu apa? Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari alam atau tumbuhan dan bisa diurai oleh alam dengan cepat. Contohnya sisa makanan kita atau sisa masak kita kayak kulit bawang, kulit pisang, kulit buah, dan macam-macam itu disebut sampah organik. Selain itu ada juga yang sisa tanaman kayak ranting, daun, tanah, ya, itu juga disebut sampah organik. Nah, selanjutnya sampah non-organik. Sampah non-organik ini dia berasal dari manusia dan sudah ada campuran kimianya. Dan alam itu bisa ngurainya, cuma butuh waktu yang sangat-sangat lama, kayak ratusan, jutaan, miliaran tahun buat mengurai satu item doang. Sedangkan kita manusia banyak nih, yang kita hasilkan non-organik juga sangat banyak, jadinya alam butuh waktu yang sangat-sangat lama buat mengurai itu. Oke, next. Nah, untuk pengolahan sampah organik sendiri, yang kita tahu semuanya, pasti semua orang udah paham ya dengan skema pengelolaan sampah jadi pupuk kompos. Intinya, untuk kita membuat pupuk kompos itu ada komposisinya, yaitu hijau dan coklat. Hijau itu lebih ke sisa makanan yang tadi aku bilang, sedangkan yang coklat itu lebih ke sisa tumbuhan. Intinya untuk menciptakan pupuk kompos, komposisi kedua hijau dan coklat itu harus seimbang, karena at the end sampah organik ini kan akan diurai oleh bakteri pengurai. Biar bakteri ini bisa hidup, mereka butuh komposisi dua itu. Selanjutnya diendapin, kemudian dia akan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya itu ada juga yang namanya black shoulder fly. Black shoulder fly ini jarang sih yang menggunakan ini untuk rumah tangga. Cuma metode ini cepat banget untuk mengurai organik. Sebenarnya black shoulder fly ini itu dia jenis hewan, jenis lalat yang ukurannya sangat besar, dan sebelum dia jadi lalat kan dia jadi larva dulu. Nah, larva-larvanya ini nih yang cepet banget makanin sampah organik itu. Setelah dia makanin sampah organik, larva ini akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini yang bisa dijadikan pupuk cair buat menyuburan tanaman. Selain itu, ada juga larva yang berhasil jadi lalat, kemudian dia berkembang biak, dan ada juga larva yang ya udah sampai situ aja akhir hidupnya, habis makan kenyang, kemudian sudahlah selesai hidupnya. Nah, setelah dia selesai makan dan kenyang itu, dia juga bisa dijadikan pakan ternak, dan ini sangat menyuburkan hewan-hewan ternak itu kayak ikan, unggas, macam-macam ternak deh. Itu bisa dijadikan campuran buat pakan mereka. Sebenarnya black shoulder fly ini agak jarang dilakukan di rumah tangga, tapi bisa dilakukan buat teman-teman yang emang mungkin nggak takut ya dengan larva, nggak jijik dengan serangga-serangga.
ya it's okay, go ahead. Karena dia cepet banget untuk mengelola organik. Next. Nah, yang ini aku juga baru coba nih, namanya ekoenzim. Dia sebenarnya lebih simple dan lebih mudah caranya. Jadi selama pandemi ini kan kita diharuskan makan buah yang banyak. Nah, dari buah-buah ini kulit-kulitnya itu kan sebenarnya sayang banget kan. Aku seringnya tuh kalau buat aku contohnya aku tuh seringnya pakai minum lemon. Nah, lemonnya ini kulitnya itu kan harum banget nih, enak. Sayang dong kalau kita nggak apa-apain. Ada yang namanya ekoenzim. Jadi sebenarnya ekoenzim ini larutan zat organik yang kemudian diproduksi dari proses fermentasi dari sisa organik itu ditambah gula, dicampur air, kemudian diendapin biar dia berfermentasi. Caranya juga simpel banget. Kulit-kulit buah ini tinggal dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukin ke wadah yang ada tutupnya, apapun bisa plastik, bisa beling, bebas. Yang jelas dia ada tutupnya. Kemudian dicampur dengan air dan gula, kemudian diendapkan selama 3-4 bulan. Ya intinya kalau mau coba ekoenzim ini harus sabar-sabar ya, karena proses fermentasi dia membutuhkan waktu. Nah, gunanya apa sih ekoenzim ini? Sebenarnya ekoenzim ini bisa dijadikan bahan pengganti untuk bersih-bersih. Jadi untuk campuran pembersih pel atau cuci baju, bahkan disinfektan, sebenarnya ekoenzim ini sangat bagus dan sangat berguna lah gitu. Dibanding kita mungkin beli alat-alat lebih banyak kimianya, kalau memang mau lebih yang organik, bisa dicoba ekoenzim. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bicara tentang sampah non-organik. Sampah non-organik ini juga lumayan challenging ya, karena jenisnya banyak banget dan ini adalah nggak ada habisnya. Dan sebenarnya ini aku coba bikin simple aja, karena kalau kita bicara semuanya membutuhkan waktu yang lama. Jadi aku mulai dari plastik. Nah, plastik sendiri ini juga sebenarnya jenisnya juga banyak banget. Mungkin bisa dibantu kalau teman-teman lihat wadah plastik, bisa lihat di bawahnya itu ada beberapa jenisnya, kayak nomor 1 itu PET, dan ada beberapa jenis lainnya. Nomor 5 itu PP, nomor 4 itu HDPE, intinya jenis-jenis plastik. Nah, bedanya apa sih jenis-jenis plastik ini? Sebenarnya penggunaan dari jenis-jenis plastik ini berbeda-beda. Misalnya PET itu dan PP biasa digunakan untuk wadah makanan. Ada juga yang jenis plastik HDPE, dia bisa dijadikan wadah buat yang lebih kayak sampo atau sabun, yang bukan makanan. Nah, gimana nih caranya ngelola plastik ini? Sebenarnya plastik ini kan karena jenisnya banyak, jadi saat dia kamu buang dari pengelolaan sampahnya itu pasti akan pilah-pilah jenis sampahnya. Kayak botol minuman ini kan antara tutup, label, dan wadahnya itu jenis plastik yang berbeda. Jadi itu harus disortir dulu. Jadi sortir berdasarkan jenisnya dan berdasarkan warnanya. Kemudian setelah disortir, diapain sih? Setelah disortir tuh dia dibersihkan dan dicacah. Setelah dicacah, dia akan dijadikan biji plastik yang baru. Intinya dia sudah jadi bahan baku yang baru. Kalau dia udah jadi bahan baku yang baru, dia bisa jadi macam-macam tuh. Bisa jadi wadah plastik lagi kah, atau ada yang menggunakan itu menjadi polyester baju, kaos, atau ada yang menjadikan biji plastik itu sebagai bahan isian boneka, drakon ya namanya, boneka atau bantal, macam-macam. Intinya kalau dia udah jadi bahan baku itu bisa digunakan macam-macam. Nah, selanjutnya itu kertas atau kardus, konsepnya sama, intinya kertas dan kardus ini juga punya banyak jenisnya, dan harus disortir sesuai dengan jenisnya dan warnanya, kemudian dicacah, dijadikan bubur, masuk ke pabrik, kemudian jadi kertas yang baru sesuai dengan bahan baku jenis awalnya. Gitu. Next. Selanjutnya kaleng atau logam. Sama logam itu juga jenisnya banyak banget, ada besi, ada aluminium, ada kuningan, ada macam-macam, banyak banget, tembaga.
Sama konsepnya dia juga harus dipilah, disortir dengan sesuai jenisnya, yang besi sama besi, yang aluminium sama aluminium, yang kaleng sama kaleng. Nah, setelah dipilah, dia akan dipanaskan, masuk ke pabrik, dan kemudian dia akan dipanaskan dan dimolding ulang tergantung dengan kebutuhannya. Bisa jadi besi baru dan kaleng baru, tembaga baru, dan lain-lain. Selanjutnya minyak jelantah. Nah, minyak goreng sisa pakai ini sebenarnya sangat menarik, tapi karena jumlahnya mungkin kalau dari rumah tangga nggak sebanyak itu ya, jadi mungkin teman-teman agak kurang concern dengan si minyak jelantah ini. Sedangkan kalau minyak jelantah ini kan biasanya setelah kita pakai, ada juga yang buangnya ke wastafel, dan pada dasarnya minyak ini kalau dia dingin, dia akan mengeras, sehingga kalau kamu buang ke dalam wadah kayak wastafel gitu, dia akan menyumbat saluran air. Nah, kalau udah menyumbat saluran air nih, macam-macam nih. Bisa pipa bocor, tembok rembes, wah jadi macam-macam deh, jadi mahal lah biayanya buat renovasi. Nah, untuk biar tidak terjadi seperti itu, sebenarnya ada kok teman-teman yang memang ngumpulin minyak jelantah ini. Jadi, simple setelah kamu pakai, kamu masukin ke wadah botol minyak ini atau jerigen, kemudian kamu bisa hubungi teman-teman yang emang ngumpulin minyak jelantah. Nah, abis dikumpulin nih sama si teman-teman yang ngumpulin minyak jelantah nih diapain? Sayangnya banget nih di Indonesia belum ada pabrik pengelolaan minyak jelantah secara massal. Mungkin yang secara home industry udah ada, cuma yang secara massal ini belum ada. Karena minyak jelantah ini adalah bahan baku untuk energi terbarukan kayak biodiesel. Nah, setelah dia diolah dan dijadikan biodiesel, dia bisa jadi bahan bakar buat mesin diesel. Next. Nah, ini juga menarik juga tentang ekobrik. Mungkin ekobrik ini paling sering dilakukan skala sekolahan ya. Jadi sebenarnya metode ekobrik ini poinnya adalah mereka meminimalisir sampah yang kayak macam-macam sampah plastik, sampah sachet kopi, sampah bekas kemasan snack, itu kan agak sulit untuk dikelola sebenarnya, agak sulit untuk didaur ulang. Bisa, tapi perlu biaya yang sangat mahal. Jadi kadang banyak pengusaha daur ulang yang tidak mau menjalani proses daur ulang ini karena biayanya sangat mahal. Nah, caranya diapain sih ekobrik? Sebenarnya ekobrik tuh sangat simple, mudah banget. Jadi dari sampah-sampah saset tadi atau plastik kresek itu dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukin ke dalam wadah botol, dan kemudian dipadetin bisa pakai tongkat, bisa pakai bambu, macam-macam. Poinnya adalah biar dia benar-benar keras dan padat. Nah, sedangkan jenis ekobrik ini nih bisa jadi kalau skala pembangunan dia bisa dijadikan bahan pengganti batu bata. Cuma lama banget kan tuh ya. Bikin satu ekobrik aja mungkin bisa seharian. Nah, jadinya ekobrik ini untuk skala rumah tangga dia bisa dijadikan bahan pengganti furniture kayak foto di sebelah sini. Ini kan teman-teman sekolah bikin itu menjadi kursi dan meja. Oke, next. Nah, ini mungkin salah satu contoh suami pasangan yang ekobreakers banget nih ya, sampai bahkan dekorasi nikahan aja pakai ekobrik. Tapi kan sebenarnya itu adalah bukti bahwa sebenarnya ekobrik itu bisa dijadikan pengganti furniture gitu. Nah, sebenarnya poin dari aku simple sih. Kalau yang aku lihat, kalau kita bicara aksi apa sih yang kita lakuin, kalau aku ngelihat lately karakter orang itu kan ada yang memang arahnya pengennya organik, dia sukanya bikin pupuk, atau dia berkebun, atau dia lebih ke bikin ekoenzim. Terus ada juga yang mungkin dia lebih ke trading, mungkin dia agak mata duitan, ngelihat peluang, apa yang dia bisa dari sampah-sampah organik ini dia bisa kumpulin dan dia bisa jual. Dan ada juga yang mungkin lebih ke lifestyle, yang poinnya dia lebih ngurangin penggunaan plastik atau kurangin konsumsi di luar, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang dia buat sendiri.
Dan ada juga yang tipe orang yang lebih kreativitas gitu. Misalnya sisa bekas botol dijadikan tempat pensil lah, atau bekas sabun bisa dijadikan wadah-wadah vas dan lain-lain. Sebenarnya dari keempat-empatnya ini, empat-empatnya menarik. Kalau kita bisa jalanin empat-empatnya bagus banget, that's very good. Cuma aku tahu itu agak berat ya, karena kan berkaitan dengan habit. Jadi kalau poinnya adalah cari yang paling cocok buat kamu, yang paling kamu banget, karena at the end yang paling dibutuhin adalah konsistensinya. Misalnya kamu emang sukanya berkebun, kamu fokusnya mau di organik aja, ya nggak masalah juga, asal kamu konsisten. Itu juga kamu sudah bantu lingkungan kok, yang dari diri kamu sendiri, dari rumah kamu sendiri. Itu sih poinnya. Jadi nggak harus ngoyo kita bener-bener kayak jadi orang yang cinta lingkungan banget dan kayak semuanya harus organik, karena ya kita juga, ya aku juga memahami keadaan di mana kota terus berkembang, terus nggak mungkin juga coffee shop itu jualannya pakai beling semua, nggak pakai botol plastik. So poinnya adalah pola pikir kita dan habit kita bahwa sampah itu adalah bahan baku gitu. Kurang lebih gitu sih. The next, abis Ya. kan? Yap. Terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Dini. Tentunya kita ini ya, yang penting dari kita itu emang untuk konsisten gitu, karena setiap orang mungkin beda-beda gitu kan ya keadaannya. Misalkan kalau di desa gitu mungkin banyak lahan untuk bisa melakukan composting atau yang lain-lainnya gitu, misal berkebun. Kalau di lingkungan perkotaan juga mungkin bisa berkebun, tapi dengan lahan yang dimaksimalkan gitu seadanya, misal pakai vertical garden atau semacamnya gitu ya, Kak. Ya, kalau dari saya sendiri sih untuk saat ini lagi senang berkebun juga, Kak. Jadi untuk tanaman-tanamannya juga, tapi yang kecil-kecil gitu sih, kayak sukulen gitu kan. Jadi nggak perlu yang sering-sering disiram gitu, cuma tetap perlu dijemur gitu. Terus sama ya untuk penjernih udara di dalam ruangan gitu kan, karena ya WFH, terus juga masih kuliah online gitu, butuh yang seger-seger buat dilihat juga, biar ngilangin stres juga. Bener banget itu, Kak. Oh ya, ada beberapa dari poin-poin Kak Dini tadi yang ingin saya tanyakan, Kak. Untuk pupuk kompos ini sendiri kan ada yang tadi katanya terbagi dari dua ya, yang hijau sama yang coklat. Kalau untuk hijau itu sisa makanan, kemudian yang coklat itu untuk sisa-sisa tumbuhan. Nah, itu komposisinya harus seimbang agar bisa diurai oleh para pengurai, kemudian nanti ditimbun dan menjadi pupuk. Nah, terus kalau misalkan untuk composting ini, misal di perkotaan gitu kan banyak banget sampah rumah tangganya juga, Kak. Nah, itu gimana ya, Kak, kalau misalkan kekurangan lahan gitu, kita ngatasinnya gitu, Kak? Sebenarnya akhir-akhir ini banyak kok yang jual kayak wadah-wadah buat composting, kayak misalnya tempat sampah yang dia udah edit gitu ya, udah dia ubah bentuknya untuk kita bisa taruh sampah. Jadi nggak harus di tanah, kita nggak harus mengkompos itu di tanah. Jadi itu bentuknya udah lebih apa ya? Lebih mudah ditaruh di mana-mana. Dan intinya poinnya adalah campuran hijau dan coklatnya itu harus sesuai, karena kalau enggak pembusukannya agak lebih lama dan menimbulkan bau. Itu sih. Jadi kalau mau yang di dalam rumah bisa sebenarnya. Ada juga yang jual kok komposter yang memang sudah siap pakai untuk skala rumah tangga. Tapi poinnya adalah saat kita nyemplungin sisa-sisanya itu yang harus sesuai, karena kalau nggak sesuai dia akan menimbulkan bau, terus dia akan menimbulkan hewan-hewan yang aneh-aneh, dan pastinya kita bakal shock tuh ya ngeliat itu. Jadi poinnya komposisinya yang harus paling benar sih. Lalu ini, Kak, untuk tadi ada juga pengurainya itu namanya lalat Black Soldier Flies ya. Itu kalau untuk di Indonesia apakah sudah ada untuk pengelolaannya menggunakan Ada. Oh ya. Ada kok banyak. Yang aku tahu itu di daerah Bekasi, dia itu skala pabrik sebenarnya. Cuma dia itu bisa menjual bibit-bibit larvanya, dan sebenarnya dia juga mau mengedukasi buat gimana sih proses pengelolaan sampah menggunakan metode Black Soldier Fly ini. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan, cuma ya karena dia bentuknya serangga, mungkin banyak teman-teman yang tidak terbiasa untuk kayak gitu. Cuma
untuk BASF ini dia cepet banget, dia cepet banget buat mengurai sisa makanan. Jadi sebenarnya kalau kita mau yang lebih cepat dan lebih tidak berbau, bisa pakai Oh blood ya, sugar fly. bagus banget berarti ya Kak. Terus itu berarti tetap bisanya dilakukan di industri besar gitu ya Kak, belum bisa untuk skala rumah tangga gitu. Bisa aja. Jadi Oh bisa sebenarnya ya? ini kan banyaknya sisa makanan dan banyaknya larva yang kita punya ini kan berkaitan ya. Jadi kalau memang nggak banyak ya berarti larvanya nggak perlu banyak. Cuma kan berarti kita harus siapin ibaratnya kandangnya, tempat wadahnya buat lalat ini berkembang biaknya nanti di mana, kemudian larvanya makannya di mana, kemudian pupuk yang sudah jadi itu akan pupuk cair yang ada itu akan ada di sebelah mana. Itu kan sebenarnya harus diatur. Jadi mungkin agak kesulitannya di situ. Tapi kalau dibilang bisa, harusnya sih bisa. Cuma ada modalnya aja. Iya benar. Oke, untuk modalnya itu ya Kak. Kalau untuk kayak mahasiswa juga agak susah gitu ya. Ini Kak, kalau untuk ekoenzim sendiri ini biasanya kan tadi katanya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk proses fermentasinya. Nah, itu kalau dalam proses tersebut, apakah nanti di dalam botol atau wadah-wadah yang kita taruh untuk ekoenzimnya akan timbul kayak serangga-serangga atau apa gitu Kak yang akan berdampak bagi luar wadahnya? Kalau Kemudian serangga, baunya oke. juga. Kalau serangga tuh sebenarnya enggak, karena dia pada dasarnya dia akan berfermentasi dan dia menimbulkan gas dan asam. Jadi kalau serangga mungkin dia enggak menimbulkan larva kayak sampah organik biasanya, tapi dia itu menimbulkan gas. Jadi kalau kamu nutupnya terlalu kencang dia akan mengembung. Dan saat kamu buka pasti kaget deh, karena dia akan agak meledak gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai mencoba metode ekoenzim jangan tutup terlalu kencang karena biarkan ada sirkulasi biar gasnya ini tetap keluar gitu. Tapi Iya. kalau hewan-hewan enggak kok, aman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin menyimpan banyak pertanyaan gitu untuk Kak Dini atau yang sharing-sharing pengalamannya seputar aksi peduli lingkungan dari hal-hal kecil yang biasa dilakukan di rumahnya atau di kosnya gitu, bisa berbagi di kolom chat gitu. Oke Kak, kalau untuk ekoenzim tadi itu juga apakah aromanya itu bisa sewangi seperti bahan-bahan pembersih lantai yang biasa kita gunakan gitu Kak? Aku saat ini sih, kayaknya nih ada teman yang juga ini deh, ada teman-teman di sini yang pernah coba ekoenzim, Iya mungkin dia betul bisa Kak. sharing juga. Ini ada Kak Soalnya, Hafiza iya, bilang soalnya ini. aku waktu itu, aku sekarang cobanya lemon dan itu baunya enak banget. Aku suka banget karena dia bener-bener bau lemon, tapi bukan yang campuran kimia. Dia lebih kayak alami gitu baunya. Nah, sebenarnya ekoenzim ini teman-teman juga bisa uh, apa ya, lebih bisa explore ya, kayak contohnya lemon dicampur mangga, apakah hasilnya, atau pepaya campur pisang, apakah hasilnya itu. Jadi sebenarnya itu teman-teman jadi bisa lebih explore dan sebenarnya kan simple ya caranya, nggak terlalu sulit, nggak menggunakan ruang yang luas. Intinya poinnya cuma kita makan buah, sisanya kita masukin ke botol, kemudian kita endepin selama 3-4 bulan. Tapi selama diendepin itu rajin-rajin dibalik deh, soalnya karena kan dia ada endapan yang di bawah biar dia tercampur terus. Gitu. Oh gitu. Oh ya Kak, kalau untuk soal tadi rajin-rajin dibalik gitu ya Kak. Kan kalau misalkan kita nggak bisa berada dalam satu tempat itu dalam waktu 4 bulan, itu gimana ya Kak nanti jadinya? Maksudnya apakah nanti bisa terbentuk larutannya tetap gitu meskipun kita biarkan nggak diamatin terus atau gimana Kak? Kalau aku sih selama ini coba, aku juga nggak ngerutin tiap hari aku tiap hari aku bolak-balik gitu ya, aku kocok gitu enggak juga. Cuma paling enggak sebenarnya kan saat di awal-awal ini kan dia itu antara gula, sisa buah dan airnya itu belum tercampur maksimal. Jadi sebenarnya awal-awalnya dibolak-balik itu tujuannya biar mereka tercampur dan proses fermentasi itu jadi lebih cepat gitu. Oh ya, siap. Menarik sekali, Kak. Ini dari Kak Hafiza Dharma Putri, ini kayaknya udah pernah nih buat Iya, ini ekoenzim mungkin Kak Hafiza ya. boleh Bisa sharing. ini, Kak. Iya. Boleh mungkin dinyalakan on cam-nya kalau misalkan udah siap gitu, Kak. Kak Hafiza Dharma Putri. Atau mau lewat chat juga boleh, Kak.
Halo, Kak Hafiza Ini dan agak Kak. malu ya Kak Hafiza ya. Nah, ya. Enggak, Silakan, lagi di Kak. jalan. Oh iya, Sambil voice aja boleh nggak? Boleh, boleh. boleh Kak. Silakan. Iya, kalau buat ekoenzim tuh aku cobain karena aku ini kena alergi sabun cuci piring sebenarnya awalnya. Oh, awalnya gitu ya? Jadi tangannya tuh kelupas-kelupas, terus kan ke dokter, dibilangnya wah ini sabun cuci piringnya tajam, jadi daripada beli salep kan dokter lumayan mahal tuh satu salepnya sampai berapa puluh ribu, dan itu cuman tup kecil, jadi coba searching waktu itu sebenarnya pertama tuh ke akun sustainable, terus ternyata di follow sama Daur gitu. Sebenarnya tahu Daur malah dari akun-akun yang eco life gitu deh. Nah, kalau ke ekoenzim itu berarti aku udah jalan 2018, udah mau 2 tahun ya? Udah hampir 2 tahun ekoenzim tuh. Jadi kalau tadi Kak Dini bilang nggak ada hewan, memang nggak ada hewan. Tapi kalau untuk buatnya, mesti sering-sering dibuka biar nggak meleduk gitu. Apa sih bahasanya Ya, meleduk? menimbulkan gas berarti dia benar ya? Benar, jadi justru kalau ada gasnya, berarti kan komposisinya kan benar tuh. Jadi dia udah fermentasi, dia bikin zat asam yang memang untuk pembersih intinya, cleanser alami. Nah, kalau aku tuh bikinnya selain buat pengganti cuci piring, udah sampai buat sabun mandi juga. Maksudnya campuran buat ini karena kan sensitif tuh kulitnya, ujung-ujung jari tuh sering lupas. Sama kalau tadi kandungannya apa aja, benar, jadi jangan salah-salah campur karena aku udah coba hampir semua ya. Kalau buat seger itu jangan dicampur sama sayur karena baunya nanti busuk. Gitu. Baunya nggak asik lah gitu kan, apalagi kalau kecuali buat pupuk cair itu oke. Tapi kalau buat campuran mungkin bisa pakai rimpang, rimpang itu kayak jahe, apalagi sih kencur gitu, kulitnya aja. Terus kalau buat yang segar yang udah paling mantep itu lemon, jeruk, nanas yang paling enak buat aroma ya, buat Oh, aroma. secara bau ini paling enak dari tiga buah itu ya sebenarnya Iya, ya. jeruk yang segar-segar. Justru kalau mangga, pepaya, sama pisang itu baunya busuk. Karena apa? Ternyata jumlah si gulanya, kandungan gulanya itu tinggi. Itu yang bikin fermentasinya jadi aromanya tuh busuk. Nggak enak sama sekali beneran deh. Tapi kalau untuk ke pupuk cair itu oke. Pupuk cair buat apapun campuran itu oke. Tapi kalau untuk aroma, yang ibaratnya aplikasinya untuk dipakai jadi sabun cuci, itu better sih yang aromanya enak. Sama kalau ini buat variasi aja ya, itu bisa ditambahin kayu manis tuh di setiap campurannya. Jadi lebih Oh, gitu. aromatik Jadi gitu. baunya jadi lebih ini ya, agak-agak kayu manis gitu ya. Ya aromatik lah, bisa pakai apalagi tuh pakai kalau kita bilangnya tuh rempah-rempah itu buat aromatik. Jadi kan kalau aku pernah sharing ke teman-teman yang pernah bikin ekoenzim, ada yang pakai essential oil. Aduh itu mahal, nggak kuat lah anak kos, jangan. Sharing aja. Betul, gak kuat Kak. Sangat Bener banget. pengertian sekali Sharing Kakak aja Hafiza. gitu. Saya Bener-bener Kak. sama Berarti, ini juga sebenarnya kalau aku tuh benar-benar kalau sabun yang alami kan relatif mahal. Jadi mulai dari ekoenzim itu bisa buat semuanya, buat cuci baju oke, buat cuci piring oke, buat pembersih kamar mandi oke. Dan nggak bikin matiin organisme penghancur. Kalau kita pakai Wipol itu kan hancur tuh kimia. Yap. Maksudnya Ya. kita aja tangan suka luka, iya bener Kak. apalagi Sensitif, Lingkungan ya. kalau untuk kulit sensitif, ntar cepat ngelupas ya Kak. betul, cobain aja. Kalau memang jarang cuci piring ya mungkin nggak kerasa ya. Kalau kita kan nyuci piring atau aktivitas sehari-hari namanya anak kos kan semua dilakuin sendiri gitu. Mungkin Iya. itu Kak Dini sama teman-teman Iya. sekalian. Berarti ini ya Kak, kalau yang ditambahin kayak zat-zat aromatik gitu, misal rimpang-rimpangan seperti jahe atau kunyit, kencur gitu juga bisa ya Kak?
Bisa, cuman kalau aku kan anaknya agak hemat ya, cenderung pelit. Jadi kalau aku habis minum rempah, itu kulitnya aja, jangan rimpangnya sayang. Rimpangnya kita Oh, minum, kulitnya kita bikin ekoenzim. oh Dan iya pada benar Kak. dasarnya ekoenzim itu kan yang digunain bagian yang nggak dipakainya, bagian kulitnya gitu. Iya, sekaligus bisa mengurangi sampah dari kulit rimpang itu sendiri ya Kak. Betul. Bagus sekali, Betul, menarik. betul. Ya, Jadi ekoenzim ini sudah terbukti oleh Kak Hafiza ini sangat efektif ya Kak ya. Ya lumayan lah kalau beli sabun organik mahal, Bu. Iya sih benar juga ya. Alhamdulillah Karena bisa terus menyelamatkan agak lingkungan lumayan juga Kak. gitu. Cuman ya mungkin lebih ke sabar gitu. Awalnya kan eh coba kok lama banget, malah nggak jadi-jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi akhirnya jadi habit. Jadi setiap makan buah, paling nggak seminggu 2 kali tuh pasti stok gitu. Jadi hampir sampai sekarang tuh nggak selalu ada gitu, ready stock terus gitu. Oke. Siap Kak. Terima kasih banyak Terima Kakak kasih banyak Hafiza Kak Sina atas sharingnya. sharingnya. Semoga bisa ini ya, menginspirasi para peserta atau panitia untuk bisa melakukan ekoenzim Ya, juga gitu, terutama untuk membuat anak kelas nih, ekoenzim. oke banget. Wah, siap. Oke, lalu ini juga Kak, mau tanya juga kalau untuk pembuatan minyak jelantah ini kan tadi udah ya pernah dilakukan gitu untuk menjadi biodiesel. Apakah itu sudah diperjualbelikan secara bebas? Kemudian kalau misalkan iya udah ada gitu, kira-kira harganya mahal gak nih Kak? Sebenarnya dia itu sudah kok diperjualkan secara bebas. Oh iya. Legal lah, dia bukan sesuatu yang nggak legal. Asal pengangkutnya yang menerima itu sudah memiliki izinnya untuk mengelola dan jelas. Karena kan sebenarnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang apa ya tidak kita duga itu terjadi gitu, kayak misalnya minyak jelantah yang dijernihkan kembali kemudian jadi minyak baru, itu banyak juga hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau buang minyak jelantah kamu sama orang yang memang sudah memiliki izinnya dan jelas dia akan bawa kemana. Jadi penting juga kita cari tahu tentang secara legalisasinya itu bagaimana gitu. Ya Kak. Kalau untuk minyak jelantah ini juga, apakah ini Kak pernah saya dengar kan untuk minyak jelantah itu ternyata bisa untuk sisa-sisa minyaknya dijadikan sabun. Nah itu gimana sih Kak prosesnya? Penasaran. Nah, untuk jadikan sabun, untuk dijadikan lilin sebenarnya itu bisa dilakukan. Terus banyak juga di internet step by step-nya. Jadi poinnya adalah selain minyak jelantah ini ada campuran lainnya buat bikin endapan yang memang untuk dijadikan sabun. Jadi nggak pure dari minyak jelantah ini sendiri gitu. Jadi pasti akan ada campuran-campurannya dan melalui beberapa step dan akhirnya dia akan menjadi sabun atau lilin. Lilin juga bisa kok. Jadi bisa ya Kak untuk misalkan kita mahasiswa pengen nih coba iseng-iseng bikin sabun biar ngemat gitu kan kalau beli bulanan nggak usah beli sabun gitu dari minyak jelantah bisa ya Kak? Bisa dong. Siap-siap. Itu manfaat daur ulang. Sangat menghemat pengeluaran ya Kak emang. Gitu. Kalau untuk pembuatan ekobrik ini Kak, pengen tahu kalau misalkan kita ini udah bikin nih ekobriknya tiap hari misalkan banyak sampah-sampah plastik, entah itu dari sisa kita beli online gitu kan kadang suka ada pengemasan yang wah itu plastiknya berlapis-lapis gitu, udah ada bubble wrap terus dilapis Betul. lagi gitu kan. Nah itu misal kita udah buat ekobriknya, apakah nanti bisa disumbangkan ke mana gitu Kak untuk bisa dikelola kembali, soalnya kalau misalkan untuk anak kos gitu atau ibu-ibu di rumah tangga kan kadang suka bingung ini terus eco-bricknya mau diapain gitu kalau misalkan kita bikin bata-bata gitu juga kekurangan Buat lahan misalnya apa? Kak. Ya. Gimana Ya Kak? udah sempit gitu ya, Iya kamarku udah betul Kak. sempit, ditambah lagi gitu-gituan. Iya. Sebenarnya di sini kayaknya aku lihat Dharma deh tadi. Dharma, Kak halo. Dharma mungkin mau ikut sharing juga Kak, silakan. Sebenarnya banyak yang cari kok. Mungkin Dharma kita bisa bantu di akunnya Daur kali ya, kalau memang ada teman-teman yang pengen menyumbangkan ekobriknya. Karena banyak kok teman-teman yang Oh, memang cari ekobriknya justru. Cuma kalau dia bikin sendiri kan dia butuh waktu yang lama, sedangkan dia mau buat workshopnya kah, atau dia buat sumbangin untuk bikin sesuatu buat orang, itu suka ada yang tanya ke Daur, cuma kita memang belum pernah bikin wadah buat teman-teman yang mengumpulin ekobrik. Cuma kayaknya itu menarik juga bisa kita lakuin.
Oh ya, siap Kak. Mm-mm. Nanti mungkin ini ya Kak, bisa sharing kontaknya juga buat teman-teman atau para panitia bisa nanti mungkin kalau misalkan udah bikin ekobrik terus bingung mau dikemanain atau digimanain gitu disumbangkan ke Door ID aja. Betul, betul. Coba nanti aku diskusi sama teman-teman yang lain ya, karena sebenarnya banyak juga kok yang cari, dan kalau memang ada teman-teman yang pengen buatnya tapi nggak mau nyimpennya, bisa disumbangin juga sebenarnya. Siap Kak. Ini Kak, soal tadi juga untuk pengemasan bahan-bahan plastik kayak gitu kan, biasanya kalau kita beli paket, apalagi kalau udah mau akhir tahun gini tuh suka banyak gitu ya Dia toko-toko shop belanja yang ya, iya diskon gitu diskonan. kan ya, sangat menggiurkan gitu buat Tidak bisa belanjain dipungkiri itu. ya, Bener, apalagi rasa ingin kalau belanja itu akan terus ada. terus kalau kayak musim hujan gini kan sukanya bawaan lapar gitu ya Kak, terus pengen deh beli makanan dari all shop, maksudnya kayak lewat ojek online gitu kan ya Kak, Yap, karena yap. males masak misalnya gitu, mager, beli yang cepet aja gitu jadi. Nah itu kan suka dilapisin kantong plastik juga Kak. Nah itu gimana sih Kak kita ngakalinnya biar nggak makin banyak sampah plastik di sekitar kita? Kalau sebenarnya kalau kayak gitu, mereka kan butuh bubble wrap dan kardus dan macam-macam itu sebenarnya kan buat keamanan dari bahan yang kita beli juga ya. Maksudnya kayak kita mungkin order sesuatu yang beling atau make up atau apa itu kan mereka butuh packagingnya sangat aman sampai jatuh ke tangan kita tidak ada yang rusak. Jadi sebenarnya agak sulit juga buat mereka tidak melakukan itu karena yang dikhawatirkan adalah takutnya kalau misalnya memang dia kurangin plastiknya atau packagingnya dikurangin, itu akan ada masalah dalam pengiriman barang yang kita order. Jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya. Kalau memang kita dapat jenis-jenis plastik itu sebenarnya kan bisa kita pilah. Oke, misalnya kita memang tidak kalau untuk kita pilah, kita timbang dan kita jual itu butuh proses yang lama dan kita mungkin ngumpulinnya akan lama di rumah untuk biar itu jadi layak untuk dijual lah, bisa dihitung gitu. At least kita bisa pilah aja dulu. Jadi saat kamu buang ke tukang sampahnya sudah sangat terbantu karena kamu sudah pilah sesuai dengan jenisnya. Sebenarnya sesimpel itu dulu aja juga sudah sangat bermanfaat buat kami yang pengangkut dan pengelola sampah ini gitu. Jadi dengan kamu bisa pilah sampahnya sesuai jenisnya, apalagi kalau sampah dari rumah kamu itu sudah lebih bersih atau sampahnya sudah sesuai jenisnya dan di packaging lebih mudah karena pada akhirnya kan kita harus susun di kendaraan pengangkut. Kalau bentuknya macam-macam banget itu untuk penyusunannya juga agak sulit gitu untuk pengangkutannya. Jadi kalau kamu sudah kemas dengan sangat baik itu akan sangat membantu sih sebenarnya. Oh iya, betul banget itu Kak. Berarti dimulai dari kita sendiri ya kalau misalkan mau ngirim paket keluar kota yang butuh agak rawan gitu kan ya barangnya mungkin gampang pecah atau gimana, kita ngemasnya mungkin bisa pakai kain atau apa gitu ya Kak untuk mengurangi sampah plastik gitu. Atau kalau misalkan kita pesen gitu bisa request mungkin ya untuk plastiknya nggak sampai berlapis-lapis atau cukup berapa aja gitu misalkan karena misalkan tetap perlu dibungkus pakai plastik gitu ya Kak. Bisa begitu. Cuma kalau kita bicara kain, sebenarnya kain juga agak lebih sulit untuk dikelola. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sampah, ya semuanya kalau inti poinnya adalah kalau kita tidak kelola dengan baik, inti poinnya akan sulit dikelola. Jadi mau itu kain ataupun plastik, paling pertama adalah kita harus kenali dulu jenis sampahnya. Terus ini bisa diapain sih? Kalau memang plastik, ya mungkin kita bisa mengkelompokkan itu dengan plastik-plastik lainnya. Jadi itu memudahkan dalam pengelolaan sampah. Kalau misalnya dia kain, mungkin kita bisa gabungkan dengan kain-kain lainnya. Atau kalau kain kan mungkin bisa dijadikan wadah-wadah lain kayak tas kecil, macam-macam. Kalau memang kita orangnya suka berkreasi. Jadi poinnya adalah find out aja dulu, cari tahu sampahmu, cari tahu itu bisa diapain, cari tahu proses pengelolaannya. Karena kalau kita sudah concern dan sudah tertarik, cepat atau lambat, kita pasti akan jadi salah satu orang yang juga peduli sama lingkungan. Gitu. Oh ya, benar banget Kak. Ini Kak, tadi kelupaan mau nanya juga. Boleh. Kalau ini soal yang plastik, terus ada kertas sama besi yang didaur ulang gitu, bisa jadi bahan baku yang baru lagi. Apakah itu nanti bisa berbahaya untuk
kita gunakan atau ada jangka waktu berapa lama gitu untuk pemakaiannya mungkin Kak? Sebenarnya kalaupun plastik yang sudah didaur ulang itu kebanyakan tidak dijadikan sebagai wadah makanan atau konsumsi manusia. Biasanya dia lebih ke packaging atau lebih ke wadah sampo atau wadah cairan yang bukan konsumsi makan manusia. Jadi sebenarnya untuk berkali-kali dia secara penyakit untuk berkali-kali dia tidak menimbulkan, cuma untuk warna itu kamu bisa lihat deh ember yang warnanya kuning cerah sama kuning bluebek. Nah, itu kan kamu bisa bedain ya. Berarti itu dia sudah melalui proses daur ulang yang entah kesekian. Poinnya sih di situ aja, dan otomatis dia akan jadi lebih murah, dia akan jadi lebih mudah hancur, mudah pecah, yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi ini ya Kak, kalau untuk penggunaan dalam keseharian gitu nggak berbahaya, cuma untuk misalkan jadi wadah-wadah makanan itu nggak mungkin ya Kak, soalnya kan daur ulang gitu. Yep. Oke. Mungkin ini masih mengingatkan ya, kalau dari teman-teman atau dari panitia gitu masih ada yang mau ditanyakan mungkin, atau menambahkan dari pengalaman yang pernah dilakukan soal boleh peduli lingkungan, sharing-sharing boleh ya. di-sharing di sini. Bisa di kolom chat atau mungkin mau menyalakan cam-nya silakan. Tapi kalau kita bicara karakter orang-orang sebenarnya macam-macam ya, Jo ya, kayak Ya, betul, ada yang memang sukanya dia fokus dan tanaman. Mungkin Kak Hafiza ini salah satu orang yang pengen fokusnya di organik. Ada juga mungkin yang fokusnya pengennya di kreasi yang dari minyak jelantah itu jadi sabun kah atau jadi lilin kah, macam-macam. Jadi poinnya adalah cari interest-nya di mana. Emang kalau kita memang udah concern, cari interest-nya kita di mana, karakter kita seperti apa, dan gali ilmunya terus. Jadi find out terus aja, bisa sharing sama teman-teman, bisa cari di internet. Jadi jangan tidak adanya informasi itu menghambat kamu untuk terus menggali diri kamu. Jadi poinnya adalah terus gali aja. Kalau kita udah concern, sukanya di bidang satu, nggak apa-apa, gali terus aja gitu. Nggak harus empat-empatnya kok, nggak apa-apa. Ya, benar. Terus ini ya Kak, nggak boleh nyerah gitu ya, misalkan, oh ini udah nyoba nih tapi kok belum berhasil gitu, tapi tetap coba terus gitu ya Kak. Ya nggak apa-apa. Iya, namanya trial error manusia kan, apalah kalau tanpa kegagalan. Iya, betul Kak. Ini Kak, kalau untuk misalkan nanti kita dari Daur ID itu kan ada edukasi pengelolaan lingkungan. Nah, kalau dari kita sendiri misal untuk mau edukasi ke anak-anak nih Kak, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mereka gitu untuk melakukan aksi peduli lingkungan, terutama dalam masa-masa kayak gini gitu. Mungkin bisa ibunya nanti atau bapaknya ngajarin gitu buat anaknya. Sebenarnya paling pertama itu ajarin mereka tentang jenis sampahnya, misalnya, dan cara buangnya. Mungkin kita udah mulai bisa nyiapin beberapa wadah untuk kalau makanan organik di mana, kalau sampah non organik di mana buangnya. Karena poinnya kan sebenarnya buang sampah ini adalah habit kita yang mungkin Indonesia belum, zaman aku sekolah dulu ya, aku tidak diajarkan itu untuk pilah sampah. Jadi proses merubah kebiasaan inilah yang paling sulit kan sebenarnya. Jadi kalau memang ada orang tua atau guru-guru di sekolah sudah mulai concern dengan dunia lingkungan dan sampah ini, sangat baik sekali kalau kita sudah mulai mengajarkan gimana cara pilah sampah dari dini. Karena dari pilah sampah ini akan mempercepat proses pengelolaan sampah yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk sampah yang selalu bertumpuk ini gitu. Karena poinnya sebenarnya bukan sampahnya, tapi poinnya adalah mereka bercampur jadi satu. Organik bercampur dengan non-organik, kertas bercampur dengan nasi. Nasinya nggak bisa dikelola, kertasnya nggak bisa didaur ulang. Jadi poinnya adalah mereka bersatu jadi satu dan akan sulit didaur ulang gitu.
mau kertasnya nggak bisa didaur ulang, nantinya nggak bisa dijadikan pupuk karena sudah bercampur dengan, intinya mereka akan kurang, nilai gunanya tuh akan jadi kurang. Gitu. Oh iya, siap Kak. Betul banget itu Kak. Sama ini Kak, kalau misalkan kita ini udah ya sebenarnya kalau di masyarakat kita lihat di beberapa tempat gitu, entah itu fasilitas umum atau di kampus juga gitu, udah ada pemilahan sampahnya gitu, tong yang untuk sampah organik atau yang organik. Atau udah ada juga yang pemilahannya berdasarkan kategori kertas, kaleng, Yep. plastik kayak gitu. Cuma ini Kak, jadi banyak dari kita gitu yang entah kenapa tetap aja nyampur gitu sih, satu tong misalkan plastik campur sama sampah dedaunan atau sampah-sampah kertas gitu, dengan dalih nanti toh juga kalau misalkan diangkut sama petugas kebersihan itu dari DLHK bakal dicampur juga gitu sama merekanya, nggak dipisah-pisahin kayak gitu Kak. Gimana Kak kalau dari Kak Dini nantinya? Sebenarnya dalih itu agak nggak make sense ya, karena kalau pada akhirnya ntar digabung-gabung juga kok jadi satu. Sebenarnya kalau mereka menggabung, si tukang sampah ngangkut dan menggabung ini, mereka hanya tidak punya kendaraan yang terpisah. Jadi mereka pasti hafal. Organik akan gue taruh sini kalau memang sudah terpilah ya. Organik bakal dia taruh di sini, non organik dia akan taruh sini karena itu sangat memudahkan mereka dalam mensortir sampahnya. Jadi tukang sampah itu pasti sortir sampahnya, pasti. That's why bisnis daur ulang sampai sekarang masih berjalan justru karena tukang sampah ini yang mensortir sampahnya. Nah, kalau kita bilang, misalnya kamu bilang di public space gitu masih ada tempat sampah yang tercampur, kemungkinan besar itu adalah habit dan edukasinya mungkin tidak sampai ke orang yang buang sampah tersebut. Jadi habitnya dia mungkin ya udah untung gue buang sampah di tempatnya gitu. Udah untung gue nggak buang sembarangan, bisa seperti itu. Bisa juga bedanya organik sama non organik apa ya? Ini organik apa organik ya? Intinya edukasi dan informasi tentang jenis-jenis sampah juga belum matang. Ditambah, aku juga agak nggak paham ya, kenapa ada tempat sampah organik dan non-organik terus B3? Pernah lihat nggak kamu? Ya, kadang ada yang kayak gitu juga Kak. Itu kenapa ya Kak masih Ya, itu dibedain sebenarnya lagi juga kayak gitu? pertanyaan buat aku, siapa yang mau buang sampah B3 di pinggir jalan? Bener kan? Iya. Atau mungkin ini ya Kak, apa biar lebih detail juga gitu untuk mungkin ada benda-benda tajam atau gimana gitu Kak, misalkan Iya, sepanjang sebenarnya jalan. B3 itu kan bisa jadi batu baterai. Kalau untuk rumah tangga ya, buat teman-teman yang belum paham B3 itu apa, B3 itu batu baterai, lampu TL, karena di dalamnya ada gasnya. Intinya dia bahan berbahaya beracun, B3, bahan berbahaya beracun. Nah, kalau itu kita taruh di public space, kan agak kemungkinan kecil ya orang buang itu di pinggir jalan gitu. Sedangkan sayang wadah itu harusnya mungkin organik, non-organik udah numpuk banget tapi sampah B3-nya masih kosong. Maksudku kurang efektif dan efisien kalau tempat sampah itu adalah lebih ke B3 gitu. Mungkin bisa 2 non-organik, 1 organik itu menurutku lebih efektif dan efisien dibanding kita menyediakan tempat sampah B3. Oh iya Kak, kalau aku sih pernah lihatnya di beberapa stasiun di Jakarta itu ada Kak untuk tempat sampah yang khusus alat-alat elektronik bekas gitu atau yang udah pada rusak gitu sih Kak. Tapi tetap ada juga yang untuk organik sama non-organiknya. Ya kalau dia spesifik elektronik, mungkin kita bisa siapin itu di sebuah checkpoint ya, bukan yang kayak di pinggir jalan, pinggir halte gitu. Karena kayak agak jarang banget orang buang sampah elektronik di halte. Aduh, handphone gue Iya. rusak, buang deh. Nggak mungkin kan? Aduh, earphone gue rusak, buang deh gitu kan. Kayak nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak agak jarang gitu. Mungkin itu sebenarnya ide yang sangat baik untuk mengumpulkan itu menjadi wadah yang jadi wadah yang satu gitu. Tapi aku pikir baiknya itu harusnya adanya di sebuah checkpoint, bukan di public space, karena public space itu lebih banyak sampah organik dan non-organik. Biarkan teman-teman lebih concern di organik dan non-organik di public space, karena memang sampah itu yang sangat banyak di jalanan gitu. Oh ya Kak, ini dari panitia ada yang bertanya Kak, Boleh gimana ya. sih cara mengajak masyarakat yang masih mempunyai habit membakar sampah? Karena dianggap lebih simpel gitu. Apalagi di daerah saya itu masih minim pengelolaan sampah yang dipilah-pilah gitu Kak.
terus truk sampahnya nggak sampai menjangkau ke daerah rumah saya. Kira-kira ada nggak sih Kak solusi yang bisa dilakukan? Terima kasih. Hai Novita, kamu berarti sampahnya selama ini diangkutnya sama siapa? Bukan mobil, tapi kan ada yang gerobak tuh, atau yang roda 3. Kira-kira kamu diambilnya sama yang mana? Kak Novita mungkin bisa coba Sharing. menyampaikan sharing ke kita semua. Oh iya Kak, jadi kalau sampah di rumah saya itu, maksudnya di sekitar rumah tetangga-tetangga, itu mereka biasanya mengumpulkan di salah satu titik pengumpulan sampah gitu, terus nanti dibakar bareng-bareng. Nah, jadi emang untuk gerobak yang ngangkut sampah per rumah itu nggak ada gitu. Dan ia pun diangkut oleh truk dari DLH itu nggak sampai menjangkau rumah-rumah yang masuk ke pelosok itu, tapi paling kayak di pinggir jalan-jalan besar gitu sih Kak. Jadi bingung aja untuk gimana sih kayak untuk mengedukasi mereka pun juga mereka masih masih beranggapan untuk enggak itu enggak simpel, itu susah. Terus kalau misal dipilah-pilah lagi gimana gitu. Kalau misal dipilah itu bisa kita jadikan sebagai pupuk ya Kak, yang organiknya. Masalahnya di sini untuk untuk tanah itu masih mereka pun minim yang punya tanah banyak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau case kayak gitu, kamu bisa diskusi dengan kayak kepala daerahnya gitu, kayak entah RT-nya atau RW-nya, karena poinnya adalah setiap pembakaran sampah itu kan sebenarnya bikin polusi udara juga buat teman-teman di sana ya. Jadi gimana caranya? Paling pertama sebenarnya adalah edukasi. Apa sih dampak kalau kita bakar sampah? Karena kalau ini bicara habit, berarti ada bicara pengelolaan sampah sebelumnya. Memang dari dulu-dulu yang dilakukan adalah dikumpulkan ke satu tempat, kemudian dibakar. Pasti kemungkinan besar itu terkait dengan biaya pengelolaan sampahnya. Karena tidak dapat dipungkiri setiap kita sampahnya diambil sama tukang sampah, pasti kan ada biaya kan yang kita kasih ke tukang sampah tersebut. Nah, mungkin ini akan dengan adanya dibakar ini kemungkinan besar itu untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Jadi poin pertama sebenarnya adalah edukasi dan sebenarnya kalau kita bisa pilah-pilah sampahnya itu bisa menghasilkan juga kok buat kita kalau memang kita bicara nominal ya. Itu bisa dari berbagai RT dan RW ini pasti kan mereka menghasilkan sampah non organik kayak kertas, plastik dan lain-lain. Sebenarnya kan itu juga valuable, bisa ditimbang dan bisa dijual sebenarnya. Kalau memang kita sudah mulai concern ke sana. Jadi poinnya paling pertama harus ajak sebenarnya edukasi. Mungkin kamu bisa bikin kegiatan-kegiatan edukasi di daerah kamu, ngajak tetangga-tetangga yang mungkin masih muda-muda, yang masih seumuran, yang mungkin habitnya mulai bisa diubah gitu. Karena kalau sudah semakin tua, semakin besar, itu kan kebiasaannya sudah semakin menahun tuh yang dia lakukan, jadi agak sulit. Jadi kita mungkin bisa start justru dari yang lebih muda, dengan tujuan ke depannya sudah mulai tidak seperti itu lagi. Emang ini perjuangannya akan sangat sangat besar sih, Novita, maksudnya akan sangat banyak. Cuma ya kalau tidak dimulai, ya kapan lagi gitu. Ya, betul banget. Jadi pokoknya kita mulai aja dulu gitu ya Kak, soal nanti seterusnya itu gimana, yang penting kita juga konsisten terus mau belajar gitu ya Kak. Oh ya ini Yes, Kak, ada dari peserta dari Zahra Uhasana mau bertanya, Kak, Daur ID itu udah ada cabang di mana aja ya Kak? Terus menerima sampah apa aja? Untuk sampah rumah tangga, sampahnya itu banyak yang diterima oleh Daur ID atau tinggal disetorkan? Atau mungkin untuk botol-botol bekas teh atau susu itu harus dicuci terlebih dahulu Kak? Kalau cabang di mana aja, kita masih di Jakarta aja sih. Palingan ya sekitaran Jakarta, kayak Bekasi, Tangsel gitu. Kita masih ada di daerahnya kita. Cuma kalau udah kayak lebih ke luar kota, Bogor, ke Jogja, mungkin kita
next-nya rencana mau untuk memperluas, tapi saat ini kita masih di Jabodetabek. Nah, untuk sampah rumah tangga apa aja yang diterima oleh Daur ID dan yang tinggal di circle atau mungkin untuk botol bekas. Harapannya, harapannya itu adalah dicuci. Cuma kita paham lah keadaannya bagaimana keadaannya. Mungkin teman-teman nggak sempet atau gimana. Jadi sejauh ini sih kita terima-terima aja. Asal itu udah mulai kamu pilah. Jadi poinnya adalah mulai sortir udah mulai pilah sampahnya. Nggak usah jelimet kertas sendiri, plastik sendiri atau apa jenis plastik ini sendiri. Nggak usah jelimet kayak gitu, tapi paling enggak organik dan non organik itu udah sangat membantu. Karena untuk pemilahan kalau dia memang sudah non organik gitu. Mulai dari pengemasan pengangkutan sampai pemilahan itu akan jauh lebih mudah dibanding itu bercampur dengan sisa-sisa nasi atau sayur yang nempel-nempel di botol gitu. Semacam itu sih. Jadi sebenarnya kalau pengen kalau mungkin harus dicuci terlebih dahulu, harapannya iya. Cuma kalau memang belum sanggup nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ya, terima kasih Kak. Yep. Ini kita udah di penghujung acara Kak. Kalau dari Jo sendiri mau izin menyimpulkan dari rangkuman materi yang tadi saya catat poin-poinnya. Jadi kalau dari kita itu utamanya ubah habit dulu. Misalkan sebelumnya belum mau nih buat ngelola sampah yang kita hasilkan. Misal dari sampah-sampah sisa makanan atau sampah-sampah plastik itu ternyata bisa loh buat diolah lagi. Terus nanti value-nya juga bakal kita dapatkan teman-teman. Nah, terus kalau untuk masyarakat atau keluarga kita, nah itu berarti PR buat kita juga untuk terus belajar dan mengedukasi mereka biar bisa menyelamatkan lingkungan juga dengan hal-hal kecil yang bisa dimulai. Pokoknya kita bisa mulai dulu aja, terus nanti ya kita coba konsisten gitu sambil belajar terus, gali ilmunya. Kemudian kalau kita sukanya di apa gitu, ya udah fokus di situ. Misalkan teman-teman suka berkebun nih, ya udah berarti fokus dan konsen di situ, terus gali ilmunya juga buat terus mencoba misalkan baru sekali nanam ini gagal gitu kan nggak jadi tumbuh apa gimana gitu busuk, nah itu tetap coba terus kayak gitu kan. Sama ini juga ternyata kalau misalkan kita lihat-lihat banyak sampah-sampah yang selama ini kita sepelekan, misal kayak sisa-sisa makanan rimpang gitu kulitnya langsung kita buang, ternyata bisa kita olah lagi loh, itu jadi campuran bahan ekoenzim gitu. Nah nanti ekoenzimnya bisa kita pakai lagi teman-teman. Terus untuk kitanya sendiri juga yang terpenting tahu jenis sampahnya itu apa. Kalau misalkan itu organik, berarti kita pilih ke bagian organik. Kalau yang non-organik, berarti ke non-organik. Tadi juga mungkin kalau ada peserta yang ketinggalan materinya, ini nanti dari panitia bakal nge-share materinya ke peserta atau enggak? Iya, Kak. Nanti akan kita kumpulkan. Ya, siap. Nanti bisa dibaca-baca teman-teman untuk materinya. Kemudian kalau dari saya sendiri juga mau menambahkan, kalau kita udah dapat ilmunya dari sini, nah berarti tugas kita untuk setelah ini aksi nyatanya teman-teman. Kita dari ilmu terus mengamalkan. Nah kita coba mulai dari hal kecil gitu, dari kitanya sendiri, terus nanti ke teman-teman kita, keluarga kita, buat sama-sama mencintai lingkungan, sama-sama berusaha menyelamatkan lingkungan dengan hal yang sebisa mungkin kita lakukan. Sebelum saya tutup, mungkin dari Kak Dini bisa menyampaikan closing statement-nya dulu, Kak. Intinya sih kalau dari aku untuk menjadi seseorang yang mencintai lingkungan, sebenarnya kita nggak bisa cuma ikut-ikutan orang. Itu sebenarnya harus dari diri dan hati kita sendiri. Jadi dan nggak perlu menjadi orang yang paling sempurna bahwa gue adalah orang yang paling cinta lingkungan, nggak perlu. Paling enggak start yang dari sesuai yang karakter kamu, yang kamu suka, kamu bahagia lakuinnya, dan itu membantu lingkungan. Dan kamu bisa konsisten jalaninnya. Intinya poinnya itu dulu sih. Betul banget, Kak. Wah, ini menarik banget teman-teman materinya, terus kemudian kita sharing-sharing bersama. Ternyata juga banyak tuh teman-teman yang udah melakukan aksi peduli lingkungan yang selama ini mungkin masih jarang atau sebenarnya udah ada, cuma nggak ke-publish aja gitu ya. Tadi ada beberapa kakak-kakak yang udah melakukan selama bertahun-tahun gitu, konsisten bikin ekoenzim kayak gitu. Itu bagus banget. Semoga
apa-apa yang kita sampaikan atau kita sharing bersama pada sore hari ini bisa bermanfaat buat lainnya, bisa saling menginspirasi. Kemudian, oh ya Kak, sebelum kita tutup mungkin ini dari panitia mau ada foto bersama dulu atau gimana? Ada, Kak. Oh ya, mau dinyalakan on cam-nya dulu. Oke. Silakan untuk teman-teman dan para panitia menyalakan on cam-nya. Oke. Ya, teman-teman, Bisa dinyalakan Nyalakan. kameranya. Oke. Oh, nggak bisa on cam, ya udah. Ini yang mau screenshot dari panitia. Dari panitia. Oke, siap. Oke, saya hitung ya, Kak. Oke, dari Kak Meranti, nanti aba-aba aja, Kak. Ya baik. Bentar ya Kak Fajar, nunggu yang lain, belum pada on cam ini. Oke. Yuk, bisa pada on cam? Sudah. Mungkin udah ya. Banyak Oke. teman-teman. Ya, ayo Saya dinyalain hitung ya. kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Nggak berasa ya? Nggak ada Iya. blitznya Nggak ya, ada Kak. blitznya, Kak. Iya. Nggak ada suara jepretnya juga. Sudah? Ada lagi? 1, Oke. 2, 3. Oke. Terima Untuk kasih teman-teman, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kemudian dari Kak Dini sangat menarik banget dan inspiratif sekali untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga kita semua bisa mengambil banyak hikmahnya ya dari pengalaman-pengalaman soal aksi dari hal kecil hingga yang besar untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi ini kalau tambahan dari saya juga, nggak ada kata nggak bisa gitu, nggak ada kata susah. Ternyata bisa kok, kita bisa mulai dari hal kecil dulu, yang sekiranya bisa kita lakukan, yang sekiranya mudah gitu. Yang penting tetap konsisten biar bisa sama-sama nyelamatin lingkungan kayak gitu. Untuk sesi talk show pada sore hari ini bersama Festival Bertumbuh, Jo tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, Jo. Terima kasih banyak Kak Dini dan Kak Jo atas sharing-sharingnya. Kalau dari saya pribadi mah sangat terinspirasi banget, apalagi dengan banyak cerita dari kakak-kakak yang lain kayak gitu. Jadi sih kalau dari saya pribadi yang sangat mengingat adalah statementnya Kak Dini bahwa sebenarnya itu poin penting yang bisa jadi merubah mindset kita adalah bagaimana caranya sampah bisa jadi bahan baku. Sampah adalah bahan baku. Kayak itu oke, benar juga ya. Jadi benar-benar tidak menganggap bahwa sampah adalah hasil akhir gitu loh. Oke, tak lupa juga ininya sekali lagi terima kasih untuk Kak Dini dari Daud.id dan Kak Jo atas kesempatannya sudah mau membersamai talk show pada hari ini di Festival Bertumbuh. Tapi dari selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta juga, dan kami tak lupa menyampaikan bahwa Festival Bertumbuh ini didukung oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada atau DPKM UGM, dan pastinya juga Daud.id yang sudah mau membantu sharing pada talk show kali ini. Oke, karena tadi foto-foto sudah, diskusinya juga sudah, jadi nanti insya Allah nanti untuk materi dan video rekamannya akan kami share ke teman-teman peserta. Jangan lupa ikuti juga rangkaian Festival Bertumbuh selanjutnya. Insya Allah minggu depan akan ada satu, dan itu merupakan penutup juga dari rangkaian Festival Bertumbuh tahun 2020. Kalau dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf banyak salah selama mendampingi acara pada sore hari ini. Saya ucapkan stay safe teman-teman, stay healthy, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Oh ya, Fajar, Talut. kalau memang Gimana? ada teman-teman yang masih mau sharing dan ada beberapa pertanyaan, bisa direct message ke aku lewat Benar. Instagram atau ke Instagramnya.id juga bisa kok. Benar banget. Jadi langsung aja habis ini langsung ikuti download.id. Di situ ada Kak Dini juga. Tadi kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin belum disampaikan karena waktunya mohon maaf terbatas. Jadi langsung DM aja Kak Dini, gitu ya Kak. Siap. Oke, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya.